langsung nyari peluang menjadi istilahnya pedagang sembako aja gitu ya Kak ya. Nah tapi kita kalau ke Kak Yustik dulu, awal mulainya ini kok bisa jualan sembako Kak? Karena dulu Mhm. waktu di sekolah dulu kan saya kan sekolahnya di sekolah luar biasa di Mhm. Jimbaran waktu itu. Saya itu sudah mengelola kantin sama teman-teman saya di sana sama temennya gitu. Jadi Oh. berdua gitu mengelola kantinnya gitu. Jadi di sana eh, kayak ibu pantinya tuh nyuruh Mhm. kenapa nggak ayo sih buka usaha aja sama temennya gitu. Oh berarti dulu di sekolah dulu sempat ini ya jualan Ya, juga berarti? iya. Widih. Kok kenapa berani Kak? Istilahnya kan sekolah ya udah sekolah aja gitu. Kenapa pakai dagang juga gitu? Nggak nyita waktu sekolah emangnya? Enggak, waktu sekolah kan Mhm. eh, apa namanya itu kan waktu istirahat itu kita jualan sore-sore pas pulang sekolah kita Mhm. jualan juga gitu. Jadi kan Mhm. nggak menyita waktu gini, waktu pembelajaran. Ah, berarti nggak istilahnya nggak sampai menyita juga gitu ya? Enggak. Oh Kerjaan gitu. yang di apa namanya yang dijualin kan anak-anak sekolah. Jadi Mhm. kalau istirahat baru kita buka kantin. Kalau Ber- masih sekolah ya Heeh. belajar gitu. Oh gitu. Berarti posisinya berarti sebelum bukannya sebelum sih, istilahnya pada saat jam istirahat baru buka kantin gitu ya. Iya. Widih. Kenapa istilahnya punya ide gitu ya? Istilahnya berarti memang udah punya jiwa usaha dari dulu berarti ini Kak. Waktu masih sekolah udah punya jiwa usaha gitu ya. Ya, kalau boleh saya cerita, Mhm. waktu dulu itu sebelum saya sekolah, Mhm. itu saya sudah istilahnya kayak jualan kalau di Bali itu kan eh, apa namanya identik dengan sarana-sarana sembahyang gitu. Mhm. Saya jualan kayak porosan, sana Mhm. itu saya udah bikin dari rumah dan saya jual gitu. Jualnya langsung ke teman-teman sekolah. Oh, enggak, waktu sebelum sekolahnya, waktu Heeh. sebelum sekolah Oh, di sebelum sekolah akhirnya jual kemana Kak? Teman-teman ya aja. ada pengepulnya itu gitu. Oh, ada pengepulnya pada saat itu. Makanya dikumpulin di sana gitu Hmm, ya. Ya kayak porosan kan banyak memang ya. iya, terus porosan terus habis itu canang gitu Mhm. juga kan eh apa ada pengepulnya yang bawain janur, yang Mhm. bawain apa namanya ron itu kan kalau untuk apa namanya ngempetin itu untuk biar dia cantik gitu loh Oke. canangnya gitu. Oke. Berarti gitu nomor dua. Berarti sebelum sekolah pun dari kecil pun udah dari dini pokoknya udah usaha berarti ya. Salah satunya juga jualan ini Kak. Porosan ini ya. Heeh. Saya dari umur berapa ya? Dari umur 6 tahun udah. Wah, 6 tahun. Wah, Ya, iya sih. dari umur Dulu 6 mungkin tahun zaman udah. zaman sekolah itu umur 7 tahun gitu ya. Dari umur 6 tahun udah kayak eh, bantu-bantuin ibu Mm-mm. jahit kayak gitu. Dulu kan juga apa namanya ibunya suka bikin-bikin mote gitu, Mm-mm. mote-mote terus sandal-sandal itu dikasih mote, terus saya ikut aja bikin. Wah, dari situ idenya istilahnya ya ada jiwa usahanya gitu ya Kak ya. Aduh, keren banget sih. Nah, di posisi sekarang ya Kak ya, yang ya mungkin dengan maaf, Kak Yusik lagi posisinya punya keterbatasan gitu ya Kak ya. Ini kalau boleh tahu kita keterbatasan kenapa ini Kak? Saya CV. Mm-mm. Apa namanya kayak polio gitu terus kayak kaku gitu tulang-tulangnya gitu. Oke, berarti posisi sekarang di kursi roda gitu ya Kak ya? Iya di kursi roda. Tapi kadang-kadang juga saya merangkak gitu. Oh, Kalau masih bisa jualan kan, merangkak untuk pindah tempat gitu ya Kak ya? kalau untuk pindah tempat pakai kursi roda. Mm-mm. Tapi kalau untuk jualan kayak di warung tuh kan saya duduk gitu Mm-mm. lebih nyaman duduk sih sebenarnya maksudnya lebih nyaman merangkak gitu karena lebih cepat gitu kalau pakai kursi roda kan kalau di warung kan banyak barang gitu. Mm-mm. Oke, berarti seperti itu nomor dua. Kak Yusik ini posisinya istilahnya polio ya Kak ya?
Iya. Salah satu penyandang disabilitas yang punya polio gitu teman dua dan punya keterbatasan itu. Tapi yang bikin kita sangat terkagum-kagum adalah punya usaha, yaitu punya warung sembako teman dua. Yang istilahnya teman-teman kita yang normal aja belum tentu punya warung sembako ya. Sedangkan kakak Yusi sudah punya gitu guys. Aduh, jadi malu kita ya sebenarnya gitu. Tapi di sini kan istilahnya jiwa usaha dari Kak Yusik ini kan udah dari sebelum sekolah gitu kan. Udah bantu-bantu, udah jualan polosan juga gitu ya. Akhirnya dia sekolah juga udah jualan juga. Nah, ini kan kalau misalnya kita buat flashback lagi pada saat jualan di kantin, otomatis kan perlu masak atau enggak ada orang yang naruh-naruh aja di kantinnya Kak Yusik. Enggak. Apa namanya, kita kalau waktu di sekolah itu jualannya cuma snack aja. Jadi Oh, kita snack nggak aja. Iya, snack aja. Jadi kan praktis gitu. Mm-mm. Oh, berarti tinggal snack-snack tinggal masang-masang aja gitu ya. Tinggal taruh-taruh aja, ntar kalau beli baru gitu ya. Oh, gitu. Berarti nggak ada makanan yang ini ya, kayak nasi gitu nggak ada ya? Nggak ada, karena itu kan asrama. Mm-mm. Heeh. Jadi Tinggal di agak susah asrama. gitu ya. Oke, berarti snack. Tapi snacknya memang yang khusus untuk yang ya untuk anak sekolah aja sih ya. Nggak mungkin snack-snack yang gimana-gimana gitu ya. Ya, Ya pastinya yang pada saat itu harga seribuan gitu ya, 1.000 2.000 lah ya. dan jualan harga 500-an gitu. Mm-mm. Berarti terus abis itu selain itu jualan apa aja selain snack Kak? Waktu di sekolah atau udah sekarang? Yang waktu di sekolah. Waktu di sekolah cuma selalu snack sama minuman doang. Minumannya minuman udah kemasan gitu ya. Iya, minuman Oke. kemasan. Waktu itu kerja sama bersama berapa orang itu? 2 waktu itu. Berdua doang. Iya, berdua. Terus dibantu sama ibu pantinya gitu kan. Mm-mm. Yang modalin ibu pantinya dulu modalin. Terus itu berkembang. Akhirnya kita berdua gitu. Widih, sangat baik sekali ya. Aduh, jadi terkena banget nih hati kita sama dua Kak Yusik aja dengan keterbatasan mau berusaha gitu ya. Nah, sekarang kan istilahnya Kak Yusik itu kan punya warung gitu kan. Warung ini kan istilahnya ada sudah punya karyawan atau istilahnya baru Kak Yusik sendiri gitu. Baru saya sendiri dan dibantu orang tua juga. Orang tua yang membantu. Berarti yang belanja itu orang tua sendiri ya. Iya, betul. Karena sembako banyak tuh Kak, beras, gula dan sebagainya gitu Kak. Iya. Berarti istilahnya dari segi jaga warungnya Kak Yusik gitu ya. Iya, jaga warungnya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Wah, 12 jam. Iya. Wah. Paginya ibunya yang di warung, kayak ganti-ganti shift gitu. Ini kayak udah kayak karyawan kantor tapi beda jam kerja gitu ya. Kerjanya lebih parah sih. Istilahnya kita cuma kerja 7,5 jam, 7 jam, 8 jam gitu ya. Sedangkan Kak Yusuf itu 12 jam guys jualan. Tapi dari jam 8 pagi memang ibu gitu ya. Terus Kak Yusuf biasanya mulai jualan jam berapa? Jam 9-an. Wah, beda 1 jam doang. Heeh. Beda 1 jam. Mungkin prepare-nya lebih lama soalnya gitu ya. Iya, soalnya saya dulu isi potong ron untuk bikin canang gitu loh. Oh, ada aktivitas seperti itu. Iya, selain saya juga jualan lauk pauk, jualan sembako, jualan snack. Terus saya juga jualan canang juga. Ah, sambilan jualan canang juga. Iya, nambah-nambah gitu. Ya lumayan sih. Istilahnya kan canang banyak juga yang nyari gitu kan. Iya, karena kan agama Hindu kan identik dengan rainan gitu. Jadi lumayan sih. Banyak pesanan nggak sih? Setiap harinya tuh nerima pesanan gitu gak? Tiap hari. Oh, tiap hari. Berarti udah punya langganan tersendiri gitu ya? Iya, punya langganan. Oh, berarti istilahnya bukan taruh di warung aja tapi udah punya langganan juga gitu ya? Iya, punya langganan udah.
Waduh. Jadi istilahnya pasarnya udah pasti gitu ya. Canang udah kemana udah tahu gitu ya. Iya, iya. Terus habis itu lauk pauk juga. Berarti makanan jadi gitu maksudnya, Kak? Kadang kalau ibunya sih, yang maksudnya sama bapaknya kalau sempet ya bikin pesan ya bikin gitu kayak gitu, kayak tum ayam. Heeh. Oh, berarti jualan makanan tradisional Bali juga gitu ya? Jarang-jarang sih kalau sempat bikin, kalau enggak ya jualan lauk pauk mentah aja. Oh gitu. Berarti ya kalau sempat bikin posisinya berarti bisa jualan gitu ya, jualan makanan jadi gitu ya. Iya. Itu berupa lauknya aja atau itu sama langsung nasinya? Lauknya aja. Oh, lauknya aja. Iya. Oke. Waduh. Tapi di posisi kayak jual lauk pauk, Kak Yusik bantu nggak sih masak? Kalau masaknya kadang-kadang nggak dikasih sama ibunya. Kenapa gitu, Kak? Karena mereka takut mungkin kayak kena minyak. Tapi kalau boleh jujur, saya dulu kalau di asrama kan tinggal sendiri gitu ya. Maksudnya ya kadang nyuci sendiri, nyuci baju sendiri, jemur sendiri, terus masak juga kadang-kadang sendiri sama teman-teman gitu. Kalau nggak ada tukang masaknya, kita yang masak gitu. Ya, biasa aja sih sebenarnya. Ya makanya, istilahnya kakak udah juga bisa masak gitu kan, tapi nggak dikasih aja sih ya. Udah dikasih aja gitu. Tapi kalau misalnya ada ide untuk jualan gitu, istilah bantu ibu atau bapak gitu jualan lauk pauk gitu kan yang udah jadi. Mau dagang apa yang biasanya maunya istilahnya secara pribadinya Kak Yusik? Kenapa? Kalau dibolehin jualan lauk pauk ini kira-kira mau jualan apa? Makanan apa? Ya makanan kayak pesan gitu kan lumayan tuh laku kayak kayak apa namanya kayak pesan ikan, terus ayam, babi itu kan lumayan juga. Kalau bisa mau tambah jualan kayak nasi goreng gitu misalnya, kalau dibolehin ini masalahnya nggak dibolehin. Berarti istilahnya kalau nasi goreng bisa ya Kak ya? Ya sekarang bisa sih. Widih, siapa tahu dikasih sama ibu abis ini ya. Didengar gitu curhatannya gitu ya. Sekarang. Sama dikasih ya, siapa tahu biar bisa dibantu gitu ya. Jadi makin banyak jualannya gitu. Iya makin banyak, jadi uangnya makin banyak. Banyak ya, langsung karena uangnya juga makin banyak ya Kak ya. Oke. Kita undang teman Pro 2 yang ingin bertanya sama Kak Yusik nih. Langsung aja di WhatsApp 0811399154. Kemudian di Facebook, Instagram, dan juga TikTok RRI_Singaraja. Jangan lupa juga di live chat di RRI Digital. Dan kalau pengen nonton langsung ya bisa langsung di YouTube channel di RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Kita masih bakal ngobrol lagi bersama Kak Yusik di Sore Chat. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
terjaga oleh kesatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita untuk sembako, kemudian punya usaha juga lauk pauk gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang itu istilahnya ini warungnya udah dari tahun berapa? Itu baru sebenarnya warungnya, itu baru jalan 1 tahun. Oh, baru jalan 1 tahun. Berarti kurang lebih dari tahun 2023 ya. Iya, betul. Nah, ini gimana ceritanya sih punya ide akhirnya untuk buat warung, Kak? Iya, karena pertamanya sih support dari orang tua ya. Mm-mm. Kenapa nggak bikin warung aja? Akhirnya ya udah bikin warung gitu. Oh, idenya langsung dari orang tua langsung dan minta ke Yusik buat warung aja gitu ya. Nah, Oh, istilahnya idenya bukan dari Kak Yusuk berarti. kalau ya jujur sih waktu itu saya sempat nanya sama ibu, Mm-mm. apa ya enaknya biar maksudnya kan karena belum bisa kuliah, jadi apa ya usaha yang bisa menghasilkan uang gitu. Oke. Gitu kan. Jadi ya udah buka warung aja dulu gitu. Akhirnya ya kebetulan juga ada yang membantu gitu. Mm-mm. Jadi ya udah gitu langsung bikin gitu. Kebetulan yang bikin bapaknya sendiri, bapak saya. Ah, langsung yang bikinin langsung gitu ya. Iya. Oh, ini seru sih. Istilahnya dari bapak juga support dan langsung bikin ya. Nah, ini berarti modalnya bukan di rumahnya Kak Yusik langsung ya? Kalau ya warungnya itu di rumah saya. Oh, di rumah. Ini di mananya, Kak? Istilahnya punya garase atau udah dibikinin sendiri langsung tempatnya tuh gimana, Kak? Kebetulan di rumah itu kan ada lahan kosong, jadi di sana dibikinin sama bapak. Oh, berarti di lahan kosong. Di sebelah rumah atau bagaimana? Di depan rumah ya? Sebelahnya. Oh, sebelah rumah gitu ya. Berarti kan enggak jauh-jauh banget gitu kan. Nggak tinggal ke depan rumah aja, terus habis itu belok kanan atau kiri udah nyampe gitu ya. Ya, Oke. Terus habis itu memang dibikinin langsung gitu ya. Bapak sendiri langsung yang buatin tempatnya gitu. iya sama paman-pamannya juga bapaknya yang koordinir sama dibantu sama paman-pamannya. Oh, berarti kebetulan Bapak bisa ini ya bangun rumah gitu ya. Iya. Oh gitu langsung guys, langsung dibikinin gitu ya. Tapi kan biasanya warung itu kan besar gitu kan untuk tempat jualan, kemudian juga tempat untuk ini untuk nyimpannya juga, nyimpan barang juga kan perlu gitu. Berarti besar juga ya. Ya lumayan sih. Berarti memang ya secukupnya aja sih sebenarnya, besar dan cukup untuk nyimpan dan juga display gitu ya. Yang penting saya bisa masuk gitu. Iya juga sih. Ya paling penting kan dia bisa masuk gitu ya. Kalau nggak bisa masuk gimana jualannya? Maksudnya di depan gitu ya. Ya, Oke. betul. Tapi ini sistemnya langsung yang beli itu bisa masuk ke warungnya Kak Yusik atau istilahnya belanja nanti Kak Yusik ambilin gitu. Langsung bisa masuk sendiri, langsung bisa ambil sendiri gitu. Kebetulan maksudnya yang belanja gitu juga ngerti gitu kondisinya gitu ya. Akhirnya mereka sendiri dah yang ambil, cuman ya saya cuman menghitung aja. Gitu. Oh gitu. Berarti tinggal ambil sendiri, udah gitu total tinggal bayar aja deh, tinggal terima aja gitu ya. Oke. Nah, tapi kan kalau untuk jualan lauk pauk itu kan agak susah gitu kan? Iya. Tapi itu khusus untuk ibu aja yang ngurusin ya? Makanya berdua kadang-kadang sama ibu kalau saya selesai duluan, maksudnya selesai duluan, jadi saya dulu ke warung, habis itu ibunya dah yang nyusulin ke warung, nanti dibantu dah sama ibunya. Oh gitu, berarti saling kerja sama ibu gitu ya? Ibu stay di rumah ya? Nggak kerja ya Kak ya?
Kalau ibunya ibu rumah tangga, ibunya bikin jajan sih di rumah, Mm-mm. bikin jajan sagon, Apa itu? yang terbuat dari kelapa gitu loh. Oh, baru denger itu. Oh, dengar ya? Nanti kalau misalnya ke sana bisa kalau Kak Bian Sebal mau coba mampir nyicipin seperti apa jajan itu ya. Boleh, boleh, boleh. Sekaligus juga lihat Kak Yusik dan juga warungnya gitu. Nah, tapi kan lebih banyak apa ya istilahnya kan dari segi sembako berarti kan biasanya kan stok itu kan susah juga gitu. Gimana sih caranya Kak Yusik untuk cek lagi gitu, cek lagi barangnya yang dijual? Karena kan kalau makanan itu kan cepet gitu ya, walaupun instan gitu kan, kayak beras kadang-kadang takutnya ada kutua atau mungkin juga ada yang rusak gitu Kak. Ini gimana dengan keterbatasan Kak? Iya, seperti saya bilang tadi itu saya merangkak lebih nyaman kayak merangkak gitu ngecek-ngecek barang. Terus kalau misalnya ibunya lagi masak di dapur, beresin gitunya apa namanya dagangannya ya saya sendiri yang beresin. Tapi dengan merangkak gitu, karena nggak pakai kursi roda. Kalau pakai kursi roda apa namanya susah gitu masuknya itu susah karena banyak barang. Oke, berarti istilahnya tinggal merangkak terus habis itu kakak ngecek-ngecek aja gitu ya. Lama nggak sih biasanya sekali ngecek itu Kak? Apa Kak? Sekali ngecek itu lama nggak sih? Ya enggak sih, cuma 30 menit doang. Oke, biasanya yang dicek itu lebih ke kadaluarsa atau stok aja atau gimana Kak? Lebih ke stok aja sih sebenarnya. Kalau kadaluarsanya kan kadang-kadang tak suruh dah yang beli cek dulu gitu. Cek dulu itunya bagus atau enggak gitu. Kalau bagus ya silakan dibeli, tapi kalau enggak ya silakan ditaruh lagi gitu. Saya sering gitu sama pembelinya gitu. Oke, wah itu dia teman Pro 2. Jadinya begitulah dunia kerja gitu ya. Sama istilahnya capek juga dapat, tapi istilahnya kan sesuai dengan kemampuan aja gitu ya. Jadinya jaga warung, kemudian nyetok, kemudian meriksa juga jangan sampai ada yang kadaluarsa dijual gitu ya Kak ya. Iya. Tapi pernah nggak sih istilahnya kayak Kak Yusik itu terima komplain dari pelanggan gitu? Oh, sering. Seringnya kenapa tuh Kak? Ya kan karena kita kan jualan lauk pauk. Kak, apa namanya tuh kalau di Bali itu dibilang seller tuh apa ya apa seller? Kadang-kadang itu apa namanya berak kalau bahas. Rusak. Lupa saya. Haruslah ya. Basi gitu ya. Itu biasanya apa tuh Kak? Itu dah kan karena apa namanya pun karena kita beli di pasar ya ibunya beli di pasar karena gininya malam jadi kan apa namanya belanjanya itu masih apa namanya remang-remang gitu. Istilahnya nggak terlalu kelihatan gitulah ya. Nggak terlalu kelihatan jadi kayak ngecek barangnya tuh kayak nggak gini gitu. Saya nggak tahu kan orang udah dibungkus-bungkusin itu udah kayak beli seller itu kan udah dibungkusin, terus beli tempe tahu itu kan juga dibungkusin gitu. Oh, berarti sampai jualan ubi gitu juga kayak ya, tahu tempe gitu ya? Ya. Oh, kirain jualnya yang memang sembako yang apa ya istilahnya yang nggak gampang rusak gitu. Berarti tahu tempe dijual juga, ubi juga gitu ya? Buah juga jual Kak? Tapi kayak buah gitu jual? Buah iya kita jual buah tapi pas cuma ada upacara aja gitu kan kayak film kacang kliwon gitu purnama gitu kan kita jualan juga. Oke, berarti jualan buah juga sesuai dengan musimannya juga dapat gitu ya. Tapi kalau misalnya musiman gitu jual buah apa yang tergantung yang lagi musim aja ya? Kadang kan kalau sekarang musim buah naga kita jualan buah naga gitu. Oh gitu. Berarti di stok juga itu biasanya idenya siapa? Bapak, Ibu atau Kak Yusik?
saya gitu kadang-kadang. Saya dari kan kebetulan di rumah itu karena punya pohonnya gitu. Oh, punya kebunnya. Ya punya kebun. Oh, alah. Punya kebun. Pantes. Jangan tinggal ngambil aja ya, langsung display gitu ya. Iya, ini kan kayak istilahnya tuh apa namanya higienis gitu, nggak tanpa semprotan, tanpa apa gitu kan. Oh, berarti tinggal Langsung bisa tinggal tinggal jual aja ya kak ya. jual aja. Oke, seperti itu teman Pradewa. Oke, kita buka WhatsApp dan ternyata sudah ada yang komen. Nah, ini dia. Selamat sore, saya Putu Wira dari Bukit Jimbaran, Kuta Selatan. Wah, selamat sore Kak Wira ya, dari Badung. Salam kenal buat lu Putu Yusik Suryati. Kebetulan saya berteman sama saya Yusik di sosial media IG dan Facebook katanya Kak. Wah. Iya. Mau bertanya kalau boleh tahu dulu sekolah dasarnya di mana, terus sejak kapan Yusik mengalami disabilitas? Dan kalau tidak salah Yusik punya hobi menulis juga ya? Mungkin bisa diceritakan, terima kasih. Wah, ini Kak Mira kayaknya tahu banyak ya tentang Kak Yusik ya. Iya. Gimana tuh Kak? Emang bener punya hobi nulis? Dulu saya waktu di sekolah pernah ikut lomba baca puisi, cipta baca puisi. Oh, waduh, ini keren banget sih. Bisa nulis puisi dan juga baca puisi gitu ya Kak ya? Iya. Waduh, ada puisi nggak sekarang ya? Pengen tahu jadinya kayak Yusri kalau baca puisi seperti apa ya? Ada nggak? Kita dulu ya, saya cari dulu. Ya, nanti kita kasih waktu untuk nyari gitu ya. Puisi apapun boleh ya. Nanti tapi. Nah, ini kemudian memang dari dulu suka sama puisi? Iya, kebetulan saya lomba baca puisi. Saya juara 1 di provinsi. Wow, juara 1 provinsi, keren. Berarti ini untuk waktu itu SMA, SMP? SD. Waduh, SD. Jauh banget ya. Prediksinya tadi SMA atau SMP, ternyata SD ternyata guys. Ya, SD, SMP, SMA. Ah, semuanya? Iya. Ah, serius? Pernah. Wow. Udah berapa kali jadinya juara Kak? Udah 3 kali. Oh, ya SD sekali berarti. SD sekali. SMP sekali. SMP sekali. SMA sekali. SMA sekali ya. Kenapa sekali-sekali sih Kak? Kenapa kalau misalnya udah punya hobi gitu enggak setiap tahunnya ikut gitu? Ya emang setiap tahun ikut, tapi kan juara 1-nya cuma 3 kali. Oh gitu. Sisanya juara berapa Kak? Ada sempat juara berapa aja? Juara 1, juara 2, juara 1 gitu. Woi, juara 1, juara 2 terus gitu ya. Keren sih. Jadi penasaran seperti apa ya? Kita akan dengerin lagi sebentar ya untuk Kak Yusik baca puisi. Boleh Kak? Ntar. Ada nggak sih? Ada bisa dibantu mungkin ya untuk ini baca puisi gitu. Bisa cari di Google aja gitu. Iya. Boleh ya? Tunggu. Oke, Ya. aman. Semoga aman ya Kak ya. Oke, sambil menunggu Kak Yusik untuk prepare baca puisi, thank you banget buat Wira yang sudah ikutan WhatsApp ya dan juga ngasih spill gitu. Gimana sih Kak Yusik dan ternyata memang hobi baca puisi. Waduh. Oke deh, kita break dulu dan yang pastinya buat teman Pro 2 yang masih ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, live chat di RRI Digital dan juga YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang.
tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho ho. Tanya dulu Kak Yusik ya, siap nggak sih baca puisi? Ya, sudah ready. Yes, kita dengerin aja langsung ya. Ini dia puisi judulnya apa Kak? Menjadi berbeda itu tak apa. Wah, ini dia langsung perform baca puisi dari Kak Yusik. Silakan Kak. Menjadi berbeda itu tak apa. Hening waktu berkuasa atas segala takdir yang ada. Membawa entah kemana. Bagai pungguk merindu bulannya. Terkadang jenuh dan lemah. Terkadang ingin marah dan rasa resah. Akhirnya pasrah dengan keadaan yang ada, dengan kondisi berbeda dan situasi yang pula berbeda. Harus diterima lapang dada. Kadang terlihat berbeda. Itu tidak apa-apa. Harus bisa menerima takdir yang tersedia untuk setiap manusia.
Terima kasih. Wow, pantas adanya juara ya. Bagus banget suaranya. Bagus banget cara bacanya juga. Bagus banget untuk istilahnya kata perkatanya untuk bisa baca puisi. Aduh, pantasan aja sih juara 1 terus ya kak ya. Nah, tapi istilahnya ketemu passion di bahasa puisi ini memang benar-benar pada saat SD gitu ya kak ya. Ini diajarin dulu tuh gimana? Karena kebetulan saya dulu dari umur 6 tahun itu suka nulis-nulis aja gitu. Akhirnya ya ditemuin bakatnya di sana gitu. Oh gitu, berarti. Dan oh oke. Berarti udah memang udah bisa gitu ya, memang suka aja gitu ya? Ya suka aja sih. Waduh, ini sih udah punya usaha, kemudian punya juga hobi yaitu bisa baca puisi bahkan nulis puisi. Pernah nyiptain puisi kan kayak ya kak ya? Pernah tapi belum jadi buku. Kenapa kak? Pernah tapi belum jadi buku. Oh nggak apa-apa. Yang penting kan puisi kan cuma istilahnya apa ya? Bisa dibilang per puisi gitu kan? Cuma 1 lembar gitu kan? Kalau misalnya nanti kumpulan puisi baru jadi buku gitu kan? Iya. Iya. Ya semua ada harapan ya, pingin punya buku puisi gitu kak ya? Ada harapannya. Waduh. Yang paling diingat deh judul puisinya apa kak? Waktu dulu pernah baca Tuhan. Tuhan judulnya. Iya. Tapi belum nggak hafal sekarang ya? Nggak apa. Nggak hafal. Sekarang masih ada di catatan gitu ya. Waduh, semoga terrealisasi ya kak ya. Semoga bisa punya buku puisi yang pastinya. Iya. Oke Kak Yusik, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 di rumah sebagai seorang disabilitas tapi punya usaha dengan keterbatasan tapi punya kesempatan untuk tetap berusaha dan menjadi orang yang mungkin selalu bersyukur gitu atas hidup yang ada sekarang? Ya, saya cuman ingin menyampaikan bahwa orang-orang seperti kita yang disabilitas itu juga berhak berkarya, berhak berdaya untuk Indonesia gitu. Supaya dilihat juga sama orang-orang sekitar, sama orang-orang petinggi-petinggi gitu juga dilihat bahwa anak seperti kami, anak yang mempunyai keterbatasan bisa juga mandiri, bisa punya usaha sendiri, bisa berkarya, bisa berdaya untuk Indonesia. Oke, bisa untuk Indonesia yang pastinya kak ya. Iya. Oke, itu harapan dari Kak Yusik teman Pro 2. Dan kita doakan semoga cepat bisa punya buku puisi, semakin baju warungnya, semakin banyak dagangannya, dan semakin banyak cuannya Kak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Yusik. Oke, itu dia teman Pro 2 Kak Yusik yang sangat menginspirasi kita semua teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya teman Pro 2 kita harus selalu bersyukur ya. Kak Yusik dengan keterbatasan aja bisa semangat selalu gitu ya, sangat happy dengan hidupnya. Dan kita harus lebih semangat lagi yang pastinya. Oke, jangan kemana-mana, masih ada Gusadin nemenin kamu yang pastinya di sore ceria. So, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singin aja, teman terbaik kamu. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus
dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita